Oke, sekarang kita masuk ke submodul ke-6 tentang aplikasi turunan. Nah, ini biasanya tuh materi terakhir untuk UTS. Jadi UTS-nya dari modul 1 sampai modul 6. Di sini aplikasi turunan. Nah, cuman sebelum kita membahas terkait dengan aplikasi turunan ini, kita coba pemanasan dulu lah ya. Kita udah belajar lah ya terkait dengan pemfaktoran. Jadi kalau saya misalkan punya suatu persamaan kayak gini lah, terus dikurang 7x dikurang 8. Nah, ini kalau kita faktorkan, hasilnya gimana nih? Di sini berapa, di sini berapa? 8 sama 1, Bang. 8 sama 1. Plus atau minusnya gimana? 8 minus 1. 8 dan minus 1. Minus 8 minus plus 8. 1. Ya, benar ya. Nah, ini jangan sampai nih nggak bisa. Bahaya ini. Ini di modul-modul sebelumnya kan udah sering kan nemuin bentuk kayak gini. Nah, apalagi di modul ke-6 ini bakal sering banget nih ketemu kayak gini. Jadi bahaya banget nih kalau teman-teman nggak bisa. Apalagi kan bentar lagi kan mau UTS kan. Jadi bisa lah ya. Jadi kalau kalau ini tuh kan kayak gini. Ini kayak gini, minus 8 sama dengan 0. Jadi kan kita kan di sini bisa melihat ya bahwa di sini itu kan minus 7. Yang ini tuh minus 8. Nah, kita cari angka yang kalau kita jumlah hasilnya minus 7, tapi kalau kita kali hasilnya minus 8. Nah, angkanya berapa nih? Kemungkinan angkanya adalah 1 ya sama minus 8 gitu. Karena 1 ditambah minus 8 hasilnya kan minus 7. 1 dikali minus 8 hasilnya 8, minus 8 gitu. Kayak gitu dulu. Nah, terus kalau yang kayak gini kan kita bisa pakai cara yang kayak gini nih. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nemuin bentuk kayak gini, misalkan kayak gini, 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini gimana nih memfaktorkannya? Beda kan? Kalau di sini kan nggak ada angkanya kan? Di sini ada. 2x kurang 1x kurang Gimana? 2x kurang 1, x kurang 1. Gitu ya. Bang. Nah, kalau teman-teman bingung cara ngerjain ini, itu saya punya cara. Jadi, teman-teman tinggal kayak gini nih. Teman-teman tulis soalnya kayak gini. Terus tinggal kita buat garis kayak gini nih. Kita buat garis kayak gini. Nah, di sini kan 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 itu kan 2x dikali x. Ya kan? Nah, terus 1 plus 1. Nah, plus 1 di sini tuh kan bisa kita buat sebagai, di mute dulu dong. Nah, plus 1 di sini itu kan bisa kita buat sebagai minus 1 dikali dengan minus 1. Ya kan? Minus 1 kali minus 1 kan hasilnya 1. Nah, terus kita ngecek di sini nih. Kita cek dulu di sininya. Nah, kita cek 2x dikali minus 1. Di sini kan minus 2x. Nah, terus x dikali sama ini, dia hasilnya minus x. Nah, kalau kita jumlah di tengah ini, benar kan? Minus 3x. Nah, kalau kita udah benar nih menemukan yang di tengah ini, berarti bisa kita ambil aja yang ini, pasangannya ini. Jadi 2x dikurang 1, terus yang ini, itu pasangannya yang ini. X minus 1 sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bingung buat tentuin yang kayak gini, karena di sini ada angkanya, bisa pakai cara yang ini. Nah, mungkin itu aja pemanasannya. Sekarang kita coba masuklah ke pembahasan kita di bab yang ini. Nah, di sini tuh ada capaiannya. Kita pertama nih mampu menentukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Yang kedua, menentukan di mana fungsi itu turun atau naik. Terus juga menentukan cekung ke atas atau ke bawah. Yang keempat, memahami tentang ekstrim lokal. Dan yang terakhir ini mampu menggambarkan kurva suatu fungsi menggunakan konsep turunan. Kita masuk aja ke yang pertama. Yang pertama kita coba lihat dulu terkait dengan nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk mencari nilai maksimum dan minimum, kita harus menentukan dulu nih titik ekstrimnya. Nah, jadi titik ekstrim itu ada 3. Yang pertama, titik ujung dari interval.
Nah, biasanya tuh dikasih nih di soal. Nah, titik ujung interval tuh biasanya dari awalnya itu dari mana, akhirnya itu sampai mana gitu. Yang kedua, ada titik stasioner. Nah, titik stasioner itu syaratnya turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, jadi titik stasioner tuh kayak gini lah. Titik-titik yang menentukan dia itu naik, turun, kayak gitu. Terus yang terakhir itu titik singular. Titik singular itu titik yang membuat turunannya itu nggak ada nilainya. Jadi kalau teman-teman masih ingat terkait dengan turunan atau limit lah. Kalau di sini tuh ada yang tebel, terus di sini ada yang bolong. Ini kan penuh kan, yang ini bolong nih. Nah, berarti kan nggak ada nilainya kan. Nah, berarti itu dikatakan titik singular, titik X yang di sini tuh. Kayak gitu. Terus, bentar. Nah, terus untuk mencari nilai maksimum dan minimum, yang pertama kita tentuin dulu titik kritisnya. Jadi titik kritisnya itu udah kita cari dengan menggunakan titik interval, titik stasioner, sama titik singular ini. Jadi kita udah dapet nih titik kritisnya atau titik ekstrimnya. Nah, habis itu titiknya itu kita masukkan ke dalam fungsi f. Jadi titik kritisnya kita masukkan ke dalam fungsi f. Jadi biasanya kan udah ada soalnya tuh fx-nya berapa gitu. Nah, titik kritisnya kita masukin ke dalam sini. Nanti kita bisa menentukan mana yang nilai maksimum dan mana yang nilai minimum. Nilai maksimum itu nilai yang paling besar, nilai minimum yang paling kecil. Nah, coba kita masuk ke soalnya ini. Soal yang pertama di sini, tentukan titik-titik kritis dari fungsi dan interval berikut. Kita coba lihat yang A. Yang A fungsinya fx sama dengan x pangkat 3. Kenapa? Ayolah, di orang tuh ngajak pergi, Cok. Kalau Kodri, kenapa kalau Kodri? Ikut gabung nggak tadi? Iya. Aku ikut gabung ada 7 orang aja cuman. 7 orang. Dosennya. Mauladi. Maaf bang, mic-nya lupa di mute tadi bang. Oke, nggak apa-apa. Untuk kali ini saya maafkan. Yang A, x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang x ditambah 2. Terus di sini tuh titik ujungnya atau titik intervalnya. I-nya sama dengan minus 2 sampai 1 ya. Bukan 2,1 tapi minus 2 sampai 1. Nah, di sini kan yang ditanyakan titik kritisnya. Berarti yang pertama itu kita cari dulu titik ujungnya atau ujung intervalnya. Ujung interval. Nah, ujung intervalnya di berapa nih? Negatif 2 sama 1 bang. Ya, benar ya. Minus 2 dan X sama dengan 1. Nah, yang kedua, kita cari titik stasioner. Nah, berarti kita perlu cari turunannya dulu kan? Nah, turunannya berapa nih? 3x pangkat 2 ditambah 2x negatif 1 bang. X negatif 1. Benar ya? Jadi ini turunannya. Nah, titik stasioner itu, dia itu bilang bahwa titiknya itu bisa kita cari karena f aksen x-nya itu sama dengan 0. Jadi kita buat dia itu sama dengan 0. Nah, jadi berarti di sini tuh 0 nih. Yang di sini 0, yang ini tetap 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 1. Nah, kalau saya balik ya, saya balik penulisannya jadi kayak gini. 3x pangkat 2 ditambah 2x min 1 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan nih. Nah, berapa nih hasil pemfaktorannya? Kita coba pakai cara yang tadi ya, cara baru tadi. 3x pangkat 2 ditambah 2x, terus minus 1 sama dengan 0. Nah, ini kita pecah. Kita buat garis kayak gini. Nah, 3x pangkat 2 itu kan 3x dikali x. Maka dia hasilnya 3x pangkat 2. Nah, terus minus 1. Minus 1 itu kan perkalian dari minus 1 dikali 1. Ya enggak? Jadi, minus 1 itu perkalian dari minus 1 dikali 1. Nah, habis itu, setelah itu kita cek nih tengahnya di sini. Kita cek nilai yang di sini. Kalau nilai yang di sini itu sama yang di atas ini, berarti yang ini tuh udah benar.
Nah, jadi coba kita kali. 3x dikali 1 ini kan jadi 3x. Nah, ini kita kali ini kan hasilnya minus x. Nah, jadi kita jumlahin yang di tengah. 3x ditambah minus x jadinya kan 2x. Oh, bener nih. Ternyata ini ya sama yang ini. Berarti kita ambil nih ini sama yang ini. Jadi di sini 3x minus 1, yang ini x plus 1. Kayak gitu. Jadi ini pemfaktorannya berarti di sini ini sama dengan 0 ya. Berarti kan di sini kita dapat x minus 1 sama dengan 0. Terus yang ini x plus 1 sama dengan 0. Kemudian yang ini tuh pindah ruas satunya. Jadi yang ini 3x, kita dapat x sama dengan 1/3. Yang ini x sama dengan minus 1. Jadi kita udah dapat nih titik stasionernya. Habis itu yang terakhir itu titik singular ya. Nah, yang ketiga titik singular. Nah, titik singularnya berapa nih? Nggak ada, Bang. Karena benar sudah ya. ada turun. Titik singularnya tidak ada. Karena kita lihat intervalnya ini. Intervalnya kan dari minus 2 sampai 1 kan. Nah, angka berapapun dari sini yang kita masukkan ke dalam sini, pasti turunannya itu ada nilainya. Pasti ada nilainya. Karena selalu ada nilainya, maka titik singularnya nggak ada. Sehingga titik kritisnya itu kita gabungin dari semua titik-titik yang ada. Jadi dari sini dulu ya, lihat di ujungnya. Ujungnya kan ada minus 2, terus ada 1 kan. Terus yang stasionernya ada 1/3, terus ada minus 1. Kayak gitu. Tapi umumnya penulisannya itu kita urutin. Jadi kita urutin minus 2, terus kan minus 1, 1/3, dan 1. Jadi ini titik kritisnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bisa lah ya. Aman, Bang. Bang, maaf mau nanya yang titik singular itu boleh dijelasin lagi nggak, Bang? Masih kurang paham, Bang. Oh gini, titik singular itu kalau dari ininya, bentar. Titik singular itu dia bilang f aksennya itu tidak ada. Artinya di mana turunnya tidak ada. Jadi gini, kalau kita punya turunan ya, turunannya itu kan f aksen x. Nah, ini tuh suatu fungsi gitu. Nah, terus kita punya fungsi awal nih. Fungsi awalnya ini. Turunannya ini. Nah, dia ini kan punya ujungnya kan, titik ujung. Titik ujung kayak gini. Atau intervalnya lah, ujung intervalnya kayak gini. Nah, kalau kita punya fx, terus titik ujungnya itu, misalkan nah titik ujungnya inilah ya. Titik ujungnya itu minus 2, terus 1. Nah, fx ini kan kita punya turunannya f aksen x. Nah, f aksen x ini kita nggak tahu nih berapa nih. Nah, terus kita masukin angkanya itu ke sini. Nah, kalau kita masukin angkanya ke sini, terus di sini tuh nggak ada nilainya, maka nilai itu dikatakan sebagai titik singular. Titik singular. Mungkin contoh lah ya. Di sini contoh anggap di sini tuh misalkan f aksen x-nya itu atau turunannya itu kayak gini. 2x dikurang 1 dibagi x. Nah, terus ujungnya itu ini. Nah, ini kan kalau kita lihat dia kan dari minus 2 sampai 1. Berarti kan minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 1 sampai 1 ya. Ini kan nilainya ini nih, minus 2 sampai 1. Nah, terus kita masukin nih nilai-nilainya ke sini. Jadi X-nya kita ganti minus 2, kita ganti minus 1, kita ganti 0, kita ganti 1. Nah, kebetulan di sini, kalau kita masukin angkanya 0 ke sini ya, kita masukin angkanya 0, jadi kan 2, 0 dikurang 1/0. Nah, pembagian sama 0 ini kan nggak boleh nih. Dibagi sama 0 ini nggak boleh. Jadi kita dapat titik singularnya X sama dengan 0.
Karena X sama dengan 0 ini ngebuat ini tuh nggak ada nilainya. Kan ini kan nggak ada nilainya nih. Kayak gitu. Oke Bang, makasih Bang. Ya, sama-sama. Sekarang kita coba lihat yang B. Berarti ini disubstitusiin ke ini ya Bang, ke yang udah diturunin baru disubstitusiin ya Bang. Mm-mm. Nah, kalau kita lihat yang Kalau di buat sini yang kan, gimana? kalau yang apa disubstitusiin ke sebelum diturunin itu buat nyari maksimum minimum ya. Benar. Ya, Oh, oke benar. Bang. Nah, kalau kalau di sini kan kelihatan nih, bentuknya polinom kan? Bentuknya polinom. Nah, karena polinom, angka berapapun yang kita masukin ke sini, pasti nilainya ada. Makanya kita bisa langsung nebak bahwa singularnya di sini nggak ada. Kayak gitu. Sekarang coba kita lihat yang B nih. Yang B ini ada nih, titik singularnya. Hmm. Nah, yang B fungsinya ini kayak gini ya. Fx itu sama dengan mutlak X dikali X tambah 1 pangkat 2. Dengan titik ujungnya itu I-nya ya, titik ujungnya sama dengan minus 1 sampai 1. Nah, tapi sebelum ke sana, kita coba lihat dulu lah terkait dengan nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu kan, kalau di bab 1 itu kan kayak gini. Nilainya itu ada dua. Ada yang positif sama ada yang negatif. Nah, yang positif itu ketika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Yang negatif itu ketika X-nya kurang dari 0. Nah, terus juga ada sifat mutlak. Jadi sifat mutlak itu ada yang kayak gini. Kalau mutlaknya ini kita pangkatkan 2, hasilnya di sini tuh sama dengan X pangkat 2. Nah, berarti kalau pangkat 2-nya ini saya pindahin ke kanan, dia jadi kayak gini. Akar X pangkat 2. Kayak gitu. Nah, kita bisa ngerjain ini pakai cara yang ini, bisa juga kita pakai cara yang ini. Nah, tapi kalau pengen ngeliat ya, turunan aslinya itu kayak gimana, kita pakai cara yang kedua ini. Jadi kita bakal coba pakai cara yang ini. Jadi, fungsinya ini bisa saya ubah kayak gini. Fungsi yang ini, itu fx, mutlak x-nya itu kita ganti sama ini, akar x pangkat 2. Akar x pangkat 2, terus ininya kita tulis x ditambah 1 pangkat 2. Nah, terus di sini kita cari titik ujungnya ya. Titik ujungnya itu udah jelas lah. Titik ujung itu ini. X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 1. Nah, terus yang kedua ini titik singular. Nah, titik singular berarti kita perlu menurunkan yang ini. Menurunkan yang ini nih. Nah, terus juga saya kan udah sering bilang lah, kalau kita punya kayak gini, itu kan sama aja dia itu dipangkatkan setengah. Kayak gitu kan. Nah, ini coba soalnya saya tulis dulu. Di sini fx sama dengan, yang ini langsung aja saya ubah. Jadi x pangkat 2, pangkat setengah. Terus dikali yang ini. X ditambah 1 pangkat 2. Nah, kalau kita turunkan, berarti kan kita pakai aturan perkalian ya kan. Jadi karena ini dikali sama ini. Jadi aturan perkalian itu kan U aksen V ditambah V aksen U. Nah, yang jadi U-nya itu yang ini, yang V-nya jadi yang ini. Nah, coba kita buat dulu lah di sini. Jadi ini U, yang ini V. Nah, berarti di sini kita buat U itu kan sama dengan X pangkat 2 dipangkatkan setengah. Terus yang V-nya itu ini ya, X ditambah 1 pangkat 2. Nah, ini kita turunkan nih, jadi U aksen. Yang ini kita turunkan jadi V aksen. U aksennya berapa nih? Aturan rantai. Setengah X kuadrat pangkat min setengah, Bang. Setengah X kuadrat pangkat. Kan ada tadi kagak taruh situ ya. Terus dikali sama turunan dalamnya ya. Waduh, bahaya nih kalau turunan berantai nggak bisa. Jadi ingatlah, turunan berantai itu kan luarnya dulu,
diturunin, terus dalamnya diturunin ya. Luarnya diturunin, dalamnya diturunin. Ini kan udah aplikasi turunan kan, berarti kan kita mengaplikasikan yang sebelum-sebelumnya kita pelajari. Jadi luarnya dulu, baru dalamnya. Nah, luarnya itu yang mana? Yang ini kan, yang ada di luar kurung. Nah, ini kita pindahkan ke depan, jadi setengah. Terus ininya kita tulis ulang nih, X pangkat 2, pangkatnya dikurang 1. Setengah dikurang 1, hasilnya minus setengah. Nah, habis itu luarnya udah, sekarang dalamnya. Dalamnya tuh yang di dalam kurung ini. Yang dalam kurungnya ini kita turunkan, hasilnya 2X. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita coret nih. Bisa kita coret. Jadi di sini tuh sama dengan yang di atas itu sisa X. Yang ini itu saya pindahin ke bawah. Jadi kayak gini. Pangkat setengah. Setengahnya itu positif. Atau sama dengan X. Di sini tuh kita ubah lagi ke bentuk semulanya. Bentuk semulanya itu ini tuh jadi ini ya. Mutlak ya. Jadi ini kalau diubah ke bentuk semula. Jadinya dia mutlak. Atau kayak gini aja deh. Kayak gini aja dulu. Kayak gitu. Nah, ini turunan dari U aksennya. Nah, terus V aksen nih. V aksen gimana nih? Harusnya gampang nih turunannya. 2 dalam kurung X tambah 2 1 kali Bang. X tambah 1 kali X. Dikali 1. Kali Kali 1 ya. 1. Atau sama dengan 2X ditambah 1. Kayak gitu ya. Nah, dipelajarin lagi lah ya terkait dengan aturan turunan. Sabtu kan UTS-nya? Iya, Bang. Iya, Bang. Habis itu tinggal kita masukin aja. Nah, di sini U aksennya itu ini. Ya kan? U aksennya ini. Jadi di sini X dibagi akar X pangkat 2 dikali V. V-nya itu ini. V-nya X ditambah 1 pangkat 2 ditambah V aksen. V aksennya ini 2 X ditambah 1. Terus dikali U. U-nya itu ini. U-nya itu ini ya. Atau kita bisa tulis aja kayak gini. Akar X pangkat 2. Sama aja kan. Kita tulis aja langsung kayak gini. Nah, habis itu di sini kita samakan nih penyebutnya. Karena pengen dijumlahkan ini. Pengen dijumlah. Nah, berarti kita samakan penyebutnya. Nah, sebenarnya cara nyamain penyebut itu gampangnya kita kali sama ini aja nih, yang di sini. Jadi kan yang sebelah ini kan belum sama nih penyebutnya. Yang ini belum sama. Nah, kita kali aja sama penyebut yang ini. Jadi kayak gini. Yang di atasnya kita kali juga. Supaya adil gitu. Karena kalau kita coret kan nggak merubah angka yang di sini. Kita cuma merubah bentuk tapi nggak merubah nilainya. Kayak gitu. Nah, sehingga di sini tuh udah sama nih penyebutnya. Yang bawahnya ini sama. Jadi saya tulis aja langsung kayak gini. Nah, yang ini tinggal kali masuk. Ini kayak gini aja dulu deh. Di sini X. Di sini tuh dipangkatkan 2 ya. Berarti X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1. Yang ini itu kita kali masuk. Hasilnya 2X ditambah 2. Terus yang ini kita kali sama yang ini. Jadi kalau akar dikali sama akar, luarannya itu yang ada di dalam akarnya itu. Kayak gitu. Jadi di sini tuh hasilnya yang ini. Tapi di sini dikali ya. Jadi hasilnya di sini tuh X pangkat 2. Keluar dari si akar ini. Jadinya di sini X pangkat 2. Kayak gitu, di sini bisa kita sederhanain lagi. Karena ini harus kita sederhanain, karena kita kan pengen nyari F aksen sama dengan 0 kan. Ini kita kali masuk ke sini, jadinya X pangkat 3. Kali masuk ke sini, hasilnya 2X pangkat 2. Kali masuk ke sini, hasilnya plus X. Yang ini kita kali sama ini, plus 2X pangkat 3. Terus dikali ini, plus 2X pangkat 2. Di bawahnya ini bisa saya ubah lagi ke bentuk awalnya. Bentuk awalnya kan ini mutlak. Jadi di sini mutlak X. Ya gitu. Nah, mungkin ini saya hapus aja lah ya. Kalau mau screenshot, screenshot aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Saya hapus ya.
Habis itu di sini ada yang bisa kita hitung nih. Ini sama ini. Itu kan bisa kita jumlah. Jadi di sini f aksen x sama dengan ini kita jumlah 1 ditambah 2, 3 jadinya. 3x pangkat 3. Yang ini sama ini. Itu kan hasilnya 4 ya kan. 4x pangkat 2. Terus sisa yang ini tambah x. Di bawahnya itu yang ini ya, mutlak x. Kayak gitu. Nah, untuk mencari titik stasioner, itu kan dia itu stasioner ya. Nah, stasioner itu kan f aksennya itu sama dengan 0 ya. F aksen x-nya sama dengan 0. Nah, berarti ini tuh kita bisa tulis kayak gini. 3x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x dibagi mutlak x itu sama dengan 0. Nah, ini kali ke sana aja. Jadi langsung hilang lah yang di bawah sini. Jadi di sini 3x pangkat 2, pangkat 3 ya, ditambah 4x pangkat 2 ditambah x sama dengan 0. Habis itu di sini tuh x-nya bisa kita keluarin nih sebenarnya. Jadi kita keluarin aja x-nya 1. Jadi di sini 3x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa dapat yang pertama ini dulu nih. Kita dapat x sama dengan 0. Nah, terus yang di sini tuh 3x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1. Ini sama dengan 0. Nah, ini pemfaktorannya gimana nih? 3x tambah 1 ditambah x. 3x tambah 1 dikali x tambah 1. 3x ditambah 1 dikali x ditambah X tambah 1. 1. Nah, ini bisa dicari juga ya dengan cara yang sebelumnya. Dengan cara yang kayak gini. Kalau teman-teman bingung. Jadi hasilnya itu ini. Jadi kita bisa dapat yang dari sini tuh x sama dengan minus 1/3. Dan di sini tuh x sama dengan minus 1. Kita dapat ini sama ini. Nah, terus yang ketiga. Yang ketiga saya taruh sini lah. Titik singular. Nah, titik singularnya berapa nih? Nggak ada. Bang. Nggak ada, Bang. Kan ada turunannya, Bang. Titik singularnya ada 0. x sama dengan 0. Kan ini kan turunannya nih. Ini turunannya. Ya kan? Nah, kalau di sini kan kalau kita masukin 0, fungsi ini tuh nggak ada nilainya nih, turunan yang ini. Kalau kita kasih 0 di sini. Kan ujungnya itu kan dari ini ya, minus 1 sampai 1. Minus 1, 0, 1. Nah, ini kalau kita masukin ke dalam sini, 0 kalau kita masukin di sini nanti nilainya nggak ada gitu. Jadi titik singularnya x sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, sehingga titik kritisnya di mana ya? Di sinilah ya saya nulisnya. Jadi titik kritis di titik kritisnya itu kita gabungin semuanya. Jadi di sini ada minus 1 terus 1 ya, minus 1 terus 1 terus dari stasioner ada 0 terus ada minus 1/3. Terus di sini ada minus 1 karena minus 1 udah kita tulis sebelumnya jadi nggak usah kita tulis lagi. Terus titik singular x sama dengan 0 karena 0-nya udah kita tulis di sini jadi nggak usah kita tulis lagi. Nah, jadi jawabannya ini kita urutin minus 1, minus 1/3, 0, terus 1. Jadi ini jawabannya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bang, jadi titik singular tuh selalu 0 ya, Bang? Nggak juga sih. Tergantung dari kayak domain lah dia tuh. Dia tuh sifatnya kayak domain. Karena kalau bentuk kayak gini kan, bentuk pecahan yang di bawah ini kan nggak boleh sama dengan 0 kan. Nggak boleh sama dengan 0 kalau di domain. Terus yang bentuk akar, nah di dalam akar ini tuh nggak boleh negatif gitu kan.
Nah, kayak gitulah, hampir kayak domain lah intinya. Kayak gitu. Oh, oke Bang. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Terus kita masuk ke soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 itu dia bilang tentukan nilai maksimum dan minimum pada soal nomor 1 sesuai dengan fungsi dan interval yang diberikan. Nah, soal nomor 1 kan ini kan soalnya. Kita tadi udah lihat lah soal nomor 1 yang A. Nah, yang A itu fungsinya ini coba saya tulis ulang dulu lah. Fungsinya ini, fx, itu sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang x ditambah 2. Nah, terus dari soal nomor 1, tadi kita udah dapat titik itunya ya, titik kritisnya. Untuk yang A sendiri ini titik kritisnya ini ya. Ini titik kritisnya, ini coba saya tulis ulang dulu di sini. Ke soal nomor 2. Jadi titik kritisnya tadi itu -2, -1, terus 1/3, terus dia 1. Nanti kalau keluar, nanti join ke link yang kedua ya.